Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat semuanya, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kita semua selalu sehat dan jangan lupa bahagia. Nah, sekarang ketemu lagi dengan saya Pak Beni. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang materi cermin, cahaya, dan lensa. Nah, untuk itu jangan kemana-mana, tetap di sini pantengin terus video ini sampai dengan selesai. Selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, ketemu lagi dengan Pak Beni hari ini di materi cahaya, cermin, dan lensa. Untuk KD materi cahaya, cermin, dan lensa, yaitu KD 3.12 menganalisis sifat-sifat cahaya, pembentukan bayangan pada bidang datar dan lengkung, serta penerapannya untuk menjelaskan proses penglihatan manusia, mata serangga, serta prinsip kerja alat optik. Untuk IPK-nya adalah mendeskripsikan sifat-sifat cahaya, menganalisis proses pembentukan bayangan pada cermin datar dan lengkung, menganalisis proses pembentukan bayangan pada lensa cembung dan cekung. Untuk keterampilannya, KD 4.12 yaitu menyajikan hasil percobaan tentang pembentukan bayangan pada cermin dan lensa. Untuk IPK-nya adalah menyelidiki proses pembentukan bayangan pada cermin, lensa, dan alat optik, dan menyusun laporan serta menyajikan hasil penyelidikan proses pembentukan bayangan pada cermin, lensa, dan alat optik. Ya, itu dia. Ya, sekarang kita masuk ke A, cahaya. Pengertian cahaya. Cahaya adalah suatu gejala fisis, suatu sumber cahaya memancarkan energi. Sebagian energi ini diubah menjadi energi tampak. Perambatan cahaya di ruang bebas dilakukan oleh gelombang-gelombang elektromagnetik. Jadi cahaya itu merupakan suatu gejala getaran. Cahaya merupakan suatu bentuk energi yang sangat penting yang dibutuhkan oleh seluruh makhluk hidup yang ada di bumi. Cahaya merupakan salah satu bentuk energi yang dipancarkan oleh benda atau sumber cahaya dalam bentuk gelombang elektromagnetik. Berikut adalah sifat-sifat cahaya. Sifat-sifat cahaya ada 5. Yang pertama adalah cahaya dapat merambat lurus. 2. Cahaya dapat menembus benda bening. 3. Cahaya dapat dipantulkan. 4. Cahaya dapat diuraikan atau dispersi. 5. Cahaya dapat dibiaskan atau dibelokkan. Untuk melihat lebih jelas, silakan lihat gambar berikut. Oke, ini contoh-contohnya kita lihat. Sifat cahaya merambat lurus, contohnya ketika kita memegang senter kemudian menyalakan ke arah depan, maka yang terjadi cahaya merambat lurus sesuai arah yang kita inginkan. Kemudian cahaya menembus benda bening, contohnya adalah ketika kita melihat ke atas rumah yang memakai genteng dari kaca bening, maka cahaya sinar matahari dapat masuk tanpa terhalang karena genteng terbuat dari cahaya kaca bening. Kemudian cahaya dapat dipantulkan, contohnya adalah ketika kita bermain-main di siang hari dengan membawa sebuah cermin atau spion, kita arahkan datangnya cahaya matahari, lalu kita coba mengarahkannya ke segala arah, maka yang terjadi adalah sebuah cahaya yang terpantul dari sinar matahari tersebut. Kemudian cahaya dapat dibiaskan atau dibelokkan, contohnya jika kita berenang dan meletakkan sebilah tongkat ke dalam air yang terkena cahaya matahari dari atas, maka tongkat tersebut terlihat lebih besar dari ukuran yang sebenarnya. Kemudian cahaya dapat diuraikan atau dispersi, contohnya ketika hujan gerimis dan matahari bersinar dengan terang, maka akan terlihat beberapa warna dari sinar matahari yang diuraikan yang disebut dengan pelangi.
Berikut adalah macam-macam berkas cahaya. Berkas cahaya ada 3. Yang pertama, berkas cahaya sejajar atau paralel. Berkas cahaya sejajar atau paralel adalah jalannya sinar-sinar dari suatu sumber menuju arah yang sama dengan satu garis lurus. Peristiwa berkas sejajar terjadi pada pemantulan cahaya pada cermin datar serta sinar senter ketika dinyalakan. 2. Berkas pengumpulan cahaya atau konvergen. Berkas pengumpulan atau konvergen adalah jalannya sinar-sinar yang menuju pada satu titik yang sama. Peristiwa berkas pengumpulan ini dapat terjadi pada pemantulan cahaya pada cermin lengkung serta pembiasan cahaya pada lensa cembung. Yang ketiga adalah berkas penyebaran cahaya atau divergen. Berkas penyebaran atau dispergen adalah jalannya sinar-sinar dari satu titik yang sama kemudian menyebar ke berbagai arah secara teratur. Peristiwa berkas menyebar ini terjadi pada pemantulan cahaya pada cermin cembung serta pembiasan cahaya pada lensa cekung. Berikut ada gambar, bisa kalian perhatikan gambar cahaya sejajar, cahaya konvergen, dan divergen. Pemantulan cahaya. Pemantulan cahaya dibagi menjadi 2. Yang pertama, pemantulan baur atau difus atau pemantulan tidak teratur. Pemantulan baur merupakan pemantulan di mana suatu berkas cahaya mengenai bidang pantul yang tidak datar. Hasil dari pantulan tersebut adalah berkas cahaya akan memantul tidak searah sesuai garis-garis pantulnya sendiri. Permukaan bidang pemantul tidak rata atau kasar memberi kesan teduh. B. Pemantulan teratur. Pemantulan teratur dapat terjadi ketika berkas cahaya mengenai bidang pantul yang datar dan teratur. Dengan berkas cahaya mengenai bidang yang teratur, maka sesuai konsep cahaya datang sesuai dengan cahaya pantulnya, mengakibatkan berkas cahaya pantulnya menjadi arah yang teratur. Arah sinar pantul teratur menuju ke arah tertentu. Permukaan dinding pemantul rata atau halus memberikan kesan menyilaukan. Gambarnya sebagai berikut. Hukum pemantulan cahaya. Menurut Wilbur Snellius tahun 1581 sampai 1626, dari hasil penyelidikan dapat dihasilkan suatu hukum yang disebut dengan hukum pemantulan Snellius atau hukum pemantulan cahaya yang berbunyi: 1. Sinar datang garis normal dan sinar pantul terletak pada satu bidang datar. 2. Sudut datang I sama dengan sudut pantul R. Bisa dilihat pada gambarnya. Keterangannya, garis normal N adalah garis yang tegak lurus terhadap bidang pantul. Sudut datang I adalah sudut yang dibentuk oleh sinar datang terhadap garis normal. Sudut pantul R adalah sudut yang dibentuk oleh sinar pantul terhadap garis normal. Jadi berlaku I sama dengan R, atau I plus R sama dengan 90 derajat. Berikutnya adalah cermin. Cermin ada 3 macam. Yang pertama cermin datar, 2 cermin cekung, dan 3 cermin cembung. Cermin cekung R-nya yaitu bersifat positif, sedangkan cermin cembung R bersifat negatif. Sekarang kita bahas yang pertama adalah cermin datar. Cermin datar adalah bidang datar licin yang dilapisi bahan mengkilap. Secara umum, sifat-sifat bayangan pada cermin datar sebagai berikut: maya, tegak, menghadap terbalik. Jarak bayangan ke cermin sama dengan jarak benda ke cermin. Ukuran bayangan sama dengan ukuran benda. Pembentukan bayangan cermin datar. Bisa diperhatikan gambarnya. Pembentukan bayangan benda berbentuk titik pada cermin datar dan dipantulkan terlihat oleh mata. Kemudian, pembentukan bayangan benda berbentuk garis pada cermin datar. Lukisan pembentukan bayangan oleh cermin datar. Dari sifat kesebangunan OAB dengan O A aksen B aksen diperoleh
AB sama dengan A aksen B aksen, atau H sama dengan H aksen. OA sama dengan OA aksen, atau S sama dengan S aksen. Untuk pembesaran bayangan, M sama dengan H aksen per H sama dengan 1. Yang kedua adalah cermin sekung. Cermin sekung permukaan yang memantulkan cahaya bagian dalamnya bersifat mengumpulkan sinar yang datang padanya. Sinar-sinar istimewa pada cermin sekung: A. Sinar datang sejajar sumbu utama akan dipantulkan melalui titik fokus. Perhatikan gambar yang A. B. Sinar datang melalui titik fokus akan dipantulkan sejajar sumbu utama. Perhatikan juga gambar yang B. C. Sinar datang melalui titik pusat kelengkungan akan dipantulkan melalui titik pusat cermin. Perhatikan gambar yang C. Sifat-sifat cermin sekung. Cermin sekung disebut juga dengan cermin konkav atau lengkung yang cekung. Cermin sekung disebut juga dengan cermin konvergen atau bersifat mengumpulkan berkas sinar. Cermin sekung disebut juga dengan cermin positif, artinya nilai F dan R selalu positif, ya, nilai fokus dan nilai jari-jari kelengkungannya selalu positif, ya. Pembentukan bayangan pada cermin bisa dilihat pada gambar berikut. Pembentukan bayangan pada cermin sekung. Perhatikan tabel dan gambarnya. Di sini kita lihat benda di ruang 1, bayangannya di ruang 4. Sifat bayangannya adalah maya, tegak, dan diperbesar. Benda ada di ruang 2, bayangannya di ruang 3. Sifat bayangannya nyata, terbalik, diperbesar. Bendanya di ruang 3, bayangan di ruang 2. Sifat bayangannya nyata, terbalik, diperkecil. Apabila bendanya berada di ruang 4, maka bayangan tidak terbentuk. Sama seperti benda di titik fokus, maka bayangannya juga tidak terbentuk. Benda di M, bayangannya M bersifat nyata, terbalik, sama besar. Jadi, untuk melihat sifat bayangan bisa menggunakan rumus R benda ditambah R bayangan sama dengan 5. Jadi, R0 plus R1 harus sama dengan 5. Jadi, antara ruang benda dan ruang bayangan itu harus berjumlah 5. Contoh soal cermin sekung. 1. Benda setinggi 6 cm berada di depan cermin sekung yang berjari-jari 30 cm. Bila jarak benda ke cermin 20 cm, maka tentukanlah A. Jarak bayangan, B. Pembesaran bayangan, C. Tinggi bayangan, dan D. Sifat bayangan. Penyelesaiannya kita harus diketahui H atau tinggi benda tersebut 6 cm. Kemudian jari-jari kelengkungannya adalah 30 cm. S atau jarak bendanya adalah 20 cm. Jarak fokusnya adalah setengah kali R sama dengan 15 cm. Yang ditanya adalah S aksen atau jarak bayangan, kemudian pembesaran bayangannya, dan sifat bayangannya. Sekarang kita jawab A. Jarak bayangan. Rumus adalah per F sama dengan per S ditambah per S aksen. Jadi 1/15 sama dengan 1/20 ditambah 1 S aksen. Yang ditanya S aksen, per S aksen sama dengan 1/15 dikurang 1/20. Maka kita tambahkan penyebutnya dulu. 4/60 dikurang 3/60. Maka didapatkan per S aksennya adalah 1/60. Jadi kita balik menjadi S aksen per 1 dikali 60 hasilnya adalah 60 cm. Jadi bayangan benda berada di depan cermin dengan jarak 60 cm. B. Pembesaran bayangan. Rumusnya adalah M sama dengan mutlak S aksen per S. M sama dengan 60/20
maka pembesaran bayangannya adalah 3 kali. Jadi pembesaran bayangan benda adalah 3 kali dari benda aslinya. C. Tinggi bayangan. Tinggi bayangan kita gunakan rumus M sama dengan H aksen per H. Pembesarannya adalah 3 sama dengan H aksen per 6, maka H aksen sama dengan 3 dikali 6. H aksen sama dengan 18 cm. Jadi tinggi bayangan benda adalah 18 cm. D. Sifat bayangan. Dari perhitungan di atas kita peroleh data berikut. S aksen sama dengan 60 cm. H aksen sama dengan 18 cm. S aksen bernilai positif, maka bayangan berada di depan cermin sehingga bersifat nyata dan terbalik. H aksen lebih besar dari H, atau tinggi bayangan lebih besar dari tinggi bendanya sehingga bayangan bersifat diperbesar. Dengan demikian sifat bayangan yang terbentuk adalah nyata, terbalik, dan diperbesar. 3 adalah cermin cembung. Cermin cembung permukaan yang memantulkan cahaya, bagian luarnya bersifat menyebarkan sinar yang datang padanya. Berikut adalah sinar-sinar istimewa cermin cembung. A. Sinar datang sejajar sumbu utama akan dipantulkan seolah-olah berasal dari titik fokus. Perhatikan gambar yang A bagian atas. B. Sinar datang menuju titik fokus akan dipantulkan sejajar sumbu utama. Perhatikan gambar yang B yang di tengah. C. Sinar datang menuju titik pusat kelengkungan akan dipantulkan seolah-olah datang dari titik pusat cermin. Perhatikan gambar yang C yang paling bawah ya. Sifat-sifat cermin cembung. Cermin cembung disebut juga dengan cermin konveks atau lengkung yang cembung. C. Cermin cembung disebut juga dengan cermin divergen atau bersifat menyebarkan berkas sinar. Cermin cembung disebut juga dengan cermin negatif atau nilai fokus dan jari-jari kelengkungannya selalu negatif. Ingat ya, selalu negatif. Pembentukan bayangan pada cermin cembung, lihat gambar berikut. Hubungan antara jarak fokus, jarak benda, dan jarak bayangan. Menggunakan rumus 1/S 0 ditambah 1/S aksen sama dengan 1/F. Pembesaran bayangan pada cermin lengkung dapat dirumuskan sebagai berikut. M sama dengan H aksen per H, atau boleh menggunakan M sama dengan S aksen per S. Keterangannya, F merupakan titik fokus, M pembesaran bayangan, S1 atau SI atau S aksen jarak bayangan, S0 yaitu jarak benda, H aksen tinggi bayangan, H0 tinggi benda. Garis 2 yaitu harga mutlak hasil perhitungan akhir harus bersifat positif ya. Jadi pembesaran itu harus bersifat positif. Berikut adalah contoh soal cermin cembung. Sebuah cermin cembung memiliki jari-jari kelengkungan 16 cm jika jarak bayangan ke cermin 6 cm dan tingginya 4 cm, maka tentukan jarak benda ke cermin, pembesaran bayangan, dan tinggi bendanya. Kita harus ketahui dulu R sama dengan 16 cm berarti F sama dengan 8 cm karena F merupakan separuh dari R. S aksen sama dengan min 6 cm, H aksen sama dengan min 4 cm. Ditanyanya adalah S, M, H atau jarak benda, pembesaran, dan juga tinggi benda. Penyelesaiannya kita gunakan rumus per S sama ditambah per S aksen sama dengan per F. Per S plus 1/min 6 sama dengan 1/min 8. Per S sama dengan 1/min 8 dikurang 1/min 6. Hasilnya adalah 1/min 8 ditambah per 6. Per S aksen min 6 kita samakan penyebutnya yaitu min 6/48 ditambah 8/48. S aksennya menjadi 2/48. Jadi jarak bendanya
48/2, jadi hasilnya adalah 24 cm. Kemudian pembesaran bayangan dapat dihitung M sama dengan S aksen per S atau min 6/8, maka hasilnya adalah 0,75 kali. Kemudian untuk mengukur tinggi benda dapat dicari dengan menggunakan rumus M sama dengan H aksen per H, maka dibalik rumusnya menjadi H sama dengan H aksen per M. H sama dengan min 4/0,75, maka tinggi bendanya adalah 5,33 cm. Contoh berikutnya, sebuah benda diletakkan 30 cm di depan cermin cembung. Jika jari-jari kelengkungan cermin 30 cm, maka pembesaran bayangan benda yang terbentuk adalah A, B, C, D. Yang mana yang benar? Kita bahas. Diketahui jari-jari kelengkungan 30 cm, maka F-nya sama dengan min 15 cm. S sama dengan 30 cm, ditanya adalah M. Kita untuk menjawab yaitu hitung jarak bayangan dulu. Per S plus per S aksen sama dengan per F, maka per 30 ditambah per S aksen sama dengan 1 per min 15. 1 per min 15 dikurang 1 per 30 karena dia pindah ruas ke kanan jadi min. Per S aksen sama dengan min 2 per 30 min dikurang 1 per 30. Jadi samakan penyebutnya dulu. Jadi penyebutnya adalah 30. Maka didapatkan min 3 per 30. Jadi hasil S aksennya adalah 30 min 30 per 3, maka S aksennya adalah min 10 cm. Jadi untuk menghitung pembesaran bayangan dulu, M sama dengan S aksen per S, maka didapatkan 10 per 30, hasilnya per 3 kali. Jadi jawaban yang benar adalah B, per 3 kali, 1 per 3 kali. Yang berikutnya adalah lensa. Lensa adalah kaca transparan yang memiliki permukaan lengkung. Lensa dibagi menjadi dua, lensa cembung dan lensa cekung. Sekarang kita bahas yang pertama adalah lensa cembung. Lensa cembung sering disebut lensa konveks atau lensa positif. Berikut adalah jenis-jenis lensa cembung berdasarkan bentuk lengkung permukaannya. A. Lensa bikonveks adalah lensa yang memiliki dua permukaan cembung. B. Lensa plan konveks adalah lensa yang memiliki satu permukaan cembung dan satu permukaan datar. C. Lensa konveks konkav adalah lensa yang memiliki satu permukaan cembung dan satu permukaan cekung. Kemudian kita lihat manfaat lensa cembung. Sifat lensa cembung yang memantulkan cahaya dan dapat memperbesar bayangan banyak dimanfaatkan pada berbagai peralatan seperti lup, mikroskop, kacamata, kamera, dan teropong. Sinar-sinar istimewa pada lensa cembung. Perhatikan A. Sinar datang sejajar sumbu utama dibiaskan melalui titik api F2. Perhatikan gambar A. B. Sinar datang melalui titik api F1 dibiaskan sejajar sumbu utama. Perhatikan gambar B. C. Sinar datang melalui pusat optik lensa O akan diteruskan. Perhatikan gambar yang C. Bentuk bayangan pada lensa cembung bisa dilihat di situ. Kita lihat pada gambar yang pertama, bendanya atau benderanya berukuran kecil, tapi bayangannya yaitu diperbesar. Kemudian bentuknya adalah terbalik, ya. Kemudian gambar yang kedua, gambar B, kita lihat bendanya diperbesar, ternyata bentuk bayangannya adalah diperkecil dan terbalik. Contoh soal untuk lensa cekung. Sebuah benda setinggi 1 cm diletakkan di depan lensa cembung pada jarak 3 cm. Jika fokus lensa adalah 2 cm, tentukanlah sifat bayangan yang terbentuk. Penyelesaiannya diketahui H sama dengan 1 cm, F sama dengan 2 cm, S sama dengan 3 cm. Yang ditanya adalah sifat bayangan. Cara pertama, metode menghafal dari
titik data di atas, benda berada 3 cm di depan lensa. Sementara itu, jarak fokus lensa f adalah 2 cm, sehingga jari-jari kelengkungan lensa adalah R sama dengan 2F. R sama dengan 2 kali 2 cm, hasilnya adalah 4 cm. Karena jarak benda lebih kecil daripada jari-jari kelengkungan lensa dan lebih besar daripada jarak fokus lensa, atau secara matematis dituliskan sebagai berikut: R lebih besar dari S lebih besar dari F. Maka benda berada di antara titik fokus dan jari-jari lensa atau di ruang 2. Dengan melihat tabel sifat bayangan, maka kita peroleh sifat bayangan benda adalah nyata, terbalik, dan diperbesar. Cara kedua, metode perhitungan atau rumus untuk mengetahui sifat bayangan yang dihasilkan dengan menggunakan metode perhitungan, maka kita tentukan dulu jarak bayangan atau S-aksen dan pembesaran bayangan atau M. Jarak bayangannya per F sama dengan per S plus per X-aksen. Jadi per 2 sama dengan per 3 ditambah per S-aksen. Per 2 min per 3 sama dengan per S-aksen. Maka disamakan penyebutnya 6, 3 per 6 dikurang 2 per 6 sama dengan 1 per S-aksen. Maka 1 per 6 sama dengan 1 per S-aksen. S-aksennya atau jarak bayangannya adalah 6 cm. Untuk pembesaran bayangan, M sama dengan S-aksen per S, maka 6 dibagi 3, maka pembesarannya adalah 2. Sifat bayangan, 1. Karena S-aksen bernilai positif, maka bayangan bersifat nyata dan terbalik. 2. Karena M lebih besar dari 1, maka bayangan diperbesar. Dengan demikian, sifat bayangan yang terbentuk adalah nyata, terbalik, diperbesar. Yang kedua adalah lensa cekung. Lensa cekung adalah lensa yang permukaan bidang biasnya merupakan bidang lengkung yang cekung. Disebut juga dengan lensa konkav atau lensa yang cekung. Lensa divergen bersifat menyebarkan berkas sinar, atau lensa negatif, nilai F dan R selalu negatif. Ada 3 macam lensa cekung. Yang pertama adalah lensa cekung rangkap atau bikonkav. Yang kedua, lensa cekung datar disebut dengan plan konkav. Dan yang ketiga, lensa cekung cembung disebut dengan konveks konkav. Untuk rumus-rumus yang berlaku pada cermin cekung juga berlaku pada lensa cembung. Begitu juga hukum penjumlahan ruang yang menghasilkan sifat bayangan yang sama pada lensa cembung. F dan R selalu bernilai positif. Sinar-sinar istimewa pada lensa cekung. A. Sinar datang sejajar sumbu utama dibiaskan seolah-olah berasal dari titik api utama F2. Perhatikan gambar A. B. Sinar datang menuju ke titik api utama F1 dibiaskan sejajar sumbu utama. Perhatikan gambar B. C. Sinar datang melalui pusat optik lensa O tidak dibiaskan. Perhatikan gambar C. Hubungan jarak fokus F, jarak benda S, dan jarak bayangan S1. Rumusnya adalah S1 per S0 plus 1 per SI sama dengan per F. Untuk pembesaran bayangan, M sama dengan S1 per S0 atau M sama dengan H1 per H0. Untuk kekuatan lensa menggunakan rumus P sama dengan per F. Keterangannya, F merupakan titik fokus, P kekuatan lensa, M pembesaran bayangan, S1 atau S-aksen jarak bayangan, S0 jarak benda, H1 atau H-aksen titik tinggi bayangan, H0 tinggi benda. Garis 2 merupakan harga mutlak hasil perhitungan akhir berupa positif. Harus positif ya. Berikut adalah contoh soal lensa cekung. Sebuah benda setinggi 1 cm berada di depan lensa cekung dengan fokus 2 cm. Jika jarak benda 6 cm, maka tentukanlah A. Jarak bayangan, B. Pembesaran bayangan, C. Tinggi bayangan, D. Sifat bayangan. Diketahui S sama dengan 6 cm, H sama dengan 1 cm, F atau fokus sama dengan min 2 cm. Ditanya adalah S-aksen, M, H-aksen, dan sifat bayangannya. Kita jawab, penyelesaiannya adalah A. Jarak bayangan. Jarak bayangan atau S-aksen ditentukan dengan menggunakan rumus sebagai berikut. Per F sama dengan per S ditambah per S-aksen.
per 1/-2 sama dengan 1/4 ditambah 1/S aksen. Jadi kita balik, per S aksen sama dengan 1/-2 dikurang 1/6. Maka hasilnya adalah min 3/6 dikurang 1/6. Jadi disamakan penyebutnya adalah 6 ya. Per S aksen sama dengan min 4/6, maka S aksennya adalah 6/-4. Jadi dibalik, sehingga hasilnya adalah min 1,5 cm. Jadi jarak bayangan adalah 1 cm di depan lensa. B. Pembesaran bayangan. M sama dengan S aksen per S. Jadi min 1,5 dibagi 4, hasilnya adalah 1/2,67. Maka pembesarannya adalah 1/3. Jadi dibulatkan jadi 1/3 pembulatan ke atas. Jadi bayangan mengalami pembesaran sepertiga kali ukuran benda ya, diperkecil. C. Tinggi bayangan. M sama dengan H aksen per H. Jadi sepertiga sama dengan H aksen per 1. H aksen sama dengan sepertiga cm sama dengan 0,3 cm. Jadi tinggi bayangannya adalah 0,3 cm. Sifat bayangannya, karena S aksen bernilai negatif, maka bayangan bersifat maya dan tegak. Karena M sama dengan sepertiga lebih kecil dari 1, maka bayangannya lebih kecil. Contoh soal menghitung kekuatan lensa. Sebuah lensa cekung mempunyai fokus 20 cm, tentukan kekuatan lensanya. Diketahui F sama dengan min 20 cm sama dengan min 0,2 meter. Jadi dijadikan meter dulu. Ditanyanya adalah P atau kekuatan lensa. Rumusnya adalah P sama dengan per F. 1/min 0,2. Kekuatan lensanya adalah min 5 dioptri. Jadi kekuatan lensa cekung tersebut adalah min 5 dioptri. Oke, demikian tadi anak-anak untuk pembahasan cahaya, cermin, dan lensa. Semoga kalian bisa memahaminya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.